Saya Kaila Maharani Alevia, kelas 9B. Saya Kaila Zahra, kelas 9B. Saya Selti Syotang, kelas 9B. Saya Siran Maisa, kelas 9B. Halo, nama saya Zawa Kanzania dari 9B. Indonesia masa Orde Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Munculnya keinginan untuk melakukan perubahan itu muncul disebabkan oleh dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Gerakan reformasi diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997. Krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 US dollar menjadi sekitar 17.000 US dollar pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja PHK secara besar-besaran, dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Keadaan kemudian diperparah dengan terkuaknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, KKN di kalangan para pejabat pemerintah. Demonstrasi mahasiswa berskala besar terjadi di seluruh Indonesia. Tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya adalah penurunan harga sembako, 9 bahan pokok, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme KKN, serta menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 orang mahasiswa tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur. Penembakan ini menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998, terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan kota Solo. Pada tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Di Jakarta, ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR atau DPR. Mereka rupanya menemui pimpinan MPR atau DPR agar mengambil sikap yang tegas. Selanjutnya, pada tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR atau DPD Harmoko meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari Presiden dan menyerahkan jabatan Presiden kepada wakilnya, B.J. Habibie. Peristiwa mengundurkan diri Presiden Soeharto memadai berakhirnya masa pemerintah Orde Baru selama 32 tahun dan dimulainya masa reformasi. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, 1. Menjalani kerjasama dengan International Monetary Fund IMF, Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. 2. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. 3. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 4. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10 juta. 5. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Upaya-upaya menyelesaikan krisis keuangan dan perbaikan ekonomi yang dilakukan berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu Rp6.700 per dolar Amerika pada bulan Juni 1999. Namun rupiah kembali melemah mencapai Rp8.000 per dolar Amerika pada akhir masa jabatan Habibie.
Pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun, keadaan kembali merosot pada bulan April 2021. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai 12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah dan disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi yaitu sebagai berikut. 1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar $5,8 miliar. 2. Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. 3. Kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang sekitar pada 5% sampai 6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dan mengaruh krisis ekonomi yang finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Dalam penyelenggaraan perekonomian negara, pemerintah merupakan beberapa kebijakan yaitu sebagai berikut. Satu, mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Meluncurnya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membebani anggaran pendapat dan belanja negara APBN. Oleh karena itu, ditetapkanlah kebijakan pengurangannya subsidi BBM agar tidak membebani APBN. Anggaran subsidi BBM kemudian dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan serta bidang-bidang yang mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengurangan subsidi BBM berakibat pada kenaikan harga BBM. Pemberian bantuan langsung tunai. Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan BBM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. Pengurangan utang luar negeri. Dalam rangka mengurangi utang luar negeri pada tahun 2006, pemerintah Indonesia mengenai sisa utang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar Amerika. Dengan pelunasan utang ini di Indonesia sudah tidak lagi berkewajiban mengikuti syarat-syarat IMF yang dapat mengurangi kebijakan ekonomi nasional.